Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Measal Racia dengan NIM 2230602323. Perkenalkan, saya Widi Dia Lestari. Perkenalkan, nama saya Septi Ayundi. Perkenalkan, nama saya M. Robial dengan NIM 2230602320. Perkenalkan, nama saya Yosima, NIM 2230602312 dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah Vintage Syariah dengan topik asuransi syariah, produk prudensial syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fintech syariah. Fintech syariah atau Islamic Fintech merupakan penggabungan antara teknologi keuangan atau financial technology dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, fintech syariah berperan sebagai platform atau layanan keuangan digital yang memastikan setiap transaksi dan layanan keuangannya tidak melanggar hukum syariah seperti larangan riba, gharar, maisir, dan mendukung produk serta layanan yang halal. Tentang asuransi. Asuransi merupakan perjanjian pelindungan yang dilakukan antara pihak penyedia asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Asuransi memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dengan menerima premi sebagai imbalan. Asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap resiko-resiko tertentu yang mungkin terjadi di masa depan seperti kecelakaan, kematian, penyakit, atau kerusakan properti. Tertanggung atau nasabah membayar premi atau iuran secara berkala kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, perusahaan asuransi akan memberi penggantian sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan. Contoh asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi kendaraan, dan asuransi perjalanan dan asuransi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akad-akad yang biasa digunakan dalam asuransi syariah. Seperti yang kita ketahui, asuransi syariah adalah sistem asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Adapun akad-akad yang umum biasanya digunakan seperti akad tabaru. Akad ini adalah akad tolong-menolong yang tujuannya adalah untuk kebaikan bukan komersial. Peserta asuransi memberikan hibah yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana hibah. Yang kedua, ada akad wakalah bil ujurah. Akad ini adalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola resiko. Perusahaan asuransi mendapatkan ujurah atau imbalan sebagai jasa pengelolaan. Dan yang terakhir ada akad ketiga, akad mudharabah. Akad ini adalah akad bagi hasil. Peserta memberikan dana kepada perusahaan asuransi untuk diinvestasikan. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan yang disepakati. Salah satu produk asuransi syariah adalah prudensial syariah. Prudensial syariah memiliki beberapa akad. Yang pertama, akad mudharabah. Prudensial syariah menggunakan akad mudharabah dalam produk asuransi jiwa syariahnya seperti Prucinta. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu sibul ma'al atau pemilik modal, peserta asuransi yang memberikan kontribusi premi, dan mudarib atau pengelola modal, prudensial syariah yang mengelola dana premi. Dalam akad ini, peserta memberikan dana kepada prudensial syariah untuk dikelola dan diinvestasikan. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan nisbah atau perbandingan yang disepakati. Yang kedua, ada akad tabaru. Akad tabaru adalah akad hibah yang dilakukan antara peserta asuransi untuk tolong-menolong tanpa tujuan komersial. Akad ini mengedepankan tujuan kebajikan dan tolong-menolong. Dalam produk protection syariah, peserta yang diasuransikan dapat memberikan dana tabaru untuk tolong-menolong sesama peserta. Yang ketiga, ada akad tijaroh.
Akad tijaroh digunakan dalam produk pro-link syariah. Akad ini adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli atau pertukaran harta benda. Asuransi syariah diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Akad dalam asuransi syariah juga dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tolong-menolong, keadilan, dan transparansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Contohnya yakni prudensial. Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki prinsip yang berbeda. Yang pertama, asuransi syariah manut prinsip tabaru atau gotong royong. Prinsip tabaru berarti setiap peserta memberikan sumbangan untuk membantu peserta lain dalam kelompoknya yang mengalami kerugian. Sementara itu, asuransi konvensional menggunakan prinsip indemnity atau ganti rugi. Prinsip indemnity berarti asuransi akan membayar sejumlah uang setara dengan kerugian yang diderita oleh peserta. Yang kedua, asuransi syariah manut prinsip mudharabah atau bagi hasil, mengacu pada kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta untuk berbagi hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip subrogation atau subrogasi, mengacu pada hak perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak-hak peserta dalam proses klaim. Dan yang ketiga, asuransi syariah manut prinsip wakalah atau perwakilan, yakni merujuk pada peran perusahaan asuransi syariah sebagai perwakilan peserta untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan prinsip utmost good faith atau kesetiaan yang paling tinggi, merujuk pada kepercayaan paling tinggi antara perusahaan asuransi dan peserta dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap. Dalam hal pengawasan dana asuransi syariah dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Dewan ini bertanggung jawab pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan dikelola oleh perusahaan asuransi konvensional masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk prudensial syariah. Yang pertama ada PRU Link Syariah. Ini adalah produk asuransi unit link yang menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi. Nasabah dapat memilih berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah terhadap risiko jiwa, kesehatan, serta kesempatan untuk berinvestasi dengan hasil yang berbasis syariah. Yang kedua ada PRU Syariah Health. Produk ini menawarkan perlindungan kesehatan berbasis syariah. Nasabah dapat memperoleh manfaat biaya rawat inap, rawat jalan, serta perawatan medis lainnya tanpa melibatkan unsur yang bertentangan dengan syariah. Yang ketiga ada PRU Primer Syariah. Produk ini memberikan perlindungan jiwa dengan manfaat yang lebih komprehensif, namun dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, produk ini menawarkan pengembalian primer atau manfaat investasi berbasis syariah. Yang terakhir ada PRU Syariah Capital, produk investasi syariah yang dirancang untuk memberikan keuntungan finansial berdasarkan prinsip syariah. Produk ini menggabungkan konsep asuransi dengan investasi yang aman dan sesuai dengan hukum Islam.